Kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita bersama-sama talabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimul Anbiya wal Mursalin ila yaumiddin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mentadaburi surah Al-Mulk dari ayat kemarin kesepakatannya ayat 10 sampai 19 ya. Kita nanti melihat waktu, kalau memungkinkan kita bahas semua, tapi kalau tidak memungkinkan waktunya kita bahas sampai ayat 15 saja. Baik, ayo kita baca. Mari kita baca bersama-sama, Mbak Heni dan Mbak Grace. Ayat yang ke-10. Kita baca dari ayat yang ke-9 ya, karena ada kaitannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 8, 9, 10, 11. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar, ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Nah, ayat ke-10 ini berkaitan erat dengan pertanyaan penjaga neraka tentang keberadaan orang kafir yang masuk neraka dan apakah ketika di dunia tidak ada yang memberi peringatan akan seorang rasul yang diutus. Nah, seperti itu. Isra ayat ke-15 boleh dibuka. Wis gak usah mikir anu kotaan sing ning urusan mangan ya. Iya, dipikir dhewe ngono. Ayat 15 di situ disebutkan yang ngomong ini. Minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, dan kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Di sini maksudnya adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada umat manusia pasti bertujuan untuk menyerukan tauhid,
menyerukan untuk mengesahkan Allah. Dan orang-orang kafir tetap berada kepada kesesatan karena tidak mendengarkan seruan Rasulullah tersebut. Dan tidak mungkin seseorang itu dihisab oleh Allah ketika di akhirat nanti sebelum adanya pemberitahuan. Di surah Az-Zumar ayat 71 disebutkan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum. Nah, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Di surah Az-Zumar di sini senada dengan surah Al-Isra ayat 15 tadi, yang artinya sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Di sini disebutkan dari surah Al-Mulk ayat 9, dari surah Al-Isra ayat 15, dan surah Az-Zumar ayat 71 menegaskan bahwa Rasul atau Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran itu telah diturunkan kepada orang-orang kafir. Bahkan bukan kepada orang-orang kafir, kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi mereka mengingkarinya, sehingga para penjaga neraka itu memastikan lagi. Seakan-akan ibaratnya, lah kok wis ngerti perintah Allah itu udah jelas melalui Rasulnya, kok nggak dituruti? Nah, seperti itu. Rasul itu sudah jelas utusan Allah. Mau dibuktikan seperti bagaimana lagi untuk membuat kalian percaya bahwa hari perhitungan itu nyata adanya. Akan tetapi, namanya orang kafir, mereka berada dalam kesesatan yang nyata dan mereka akan ditimpa azab-azab yang pedih. Di sini ada beberapa faktor kenapa orang-orang kafir enggan untuk menerima kebenaran, yang mana berawal dari bahwa apa yang mereka saksikan atau yang nampak di hadapan mereka itu dianggap tidak lebih mulia daripada mereka. Contohnya, Rasul utusan yang dianggap sebagai manusia yang gila karena menyampaikan kebenaran. Disebutkan bahwa Al-Quran itu perkataan orang-orang terdahulu, hanya syair belaka. Padahal itu nyata firman Allah. Dan mereka pasti menuntut, mana kalau benar Allah itu ada, tunjukkan di hadapan Tuhan. Itu adalah pernyataan-pernyataan orang kafir yang sering mengingkari kebenaran Islam. Mereka menuntut bukti fisik, menuntut sesuatu yang nyata, menuntut apa yang diucapkan harus ada atau dihadirkan di hadapan mereka. Nah, tetapi Allah Maha tahu. Meskipun
kalaupun seandainya Allah menampakkan dirinya di hadapan para orang-orang kafir tersebut, belum tentu juga menjamin orang kafir tersebut percaya, karena sejatinya mereka akan terus ngeles, kemudian meminta hal yang lebih, dikasih A sudah diturutin A, minta B, dan seterusnya. Sebagaimana kisah kaumnya Nabi Isa. Pernah suatu ketika, wahai Isa, kalau memang Tuhanmu itu benar nyata adanya, turunkan kepada kami makanan dari langit, ma'idatum minas sama, dan Allah benar-benar mengabulkan menurunkan makanan dari langit. Akan tetapi setelah itu mereka akan menuntut yang lainnya, dan seperti itulah sifatnya. Tidak pernah mau puas dengan sesuatu. Jangankan meminta bertemu dengan Allah, itu adalah ibaratnya suatu hal yang mustahil. Bahkan Nabi Musa saja ketika hendak menerima wahyu, ingin melihat bagaimana sih wajah Allah, Nabi Musa tersungkur saking syoknya, dahsyatnya, karena gunung tidak mampu untuk menanggung kehadiran Allah, apalagi manusia. Nah, di situ jelas ya bahwa ayat Al-Quran sudah menjelaskan bukti pengingkaran kaum kafir yang menyesali perbuatannya. Ketika ditanya, iya benar, memang sudah ada Rasul utusan. Demikian pula mereka juga menyalahkan diri mereka dan menyesali perbuatannya di saat sudah tiada gunanya lagi, yaitu di akhirat. Mereka mengatakan di surah lain, di ayat berikutnya, sebuah penyesalan yang teramat. Dan penyesalan itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Apa yang mereka katakan? Kita simak di surah Al-Mulk ayat 10. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, artinya sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini adalah salah satu nama neraka yang kemarin sudah kita bahas, di antaranya Jahannam, As-Sa'ir, neraka Jahannam, neraka As-Sa'ir. Maksud dari ayat ini adalah, yaitu sekiranya dahulu kami menggunakan akal kami dengan sebenarnya, atau mendengarkan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, niscaya kami tidak akan terjerumus ke dalam kekafiran kepada Allah dan tidak terperdaya oleh kekafiran. Akan tetapi ternyata dahulu kami tidak menggunakan pemahaman kami untuk menyadari apa yang disampaikan oleh para rasul dan tidak pula menggunakan akal kami yang dapat memberi petunjuk kepada kami untuk mengikuti para rasul. Nah, itu adalah bentuk penyesalannya. Maka Allah menjawab dengan firman di surah Al-Mulk ayat yang ke-11. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka. Maka mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Percuma, jadi ibarat penyesalan mereka sudah tidak ada gunanya, karena di akhirat nanti bukan tempat untuk merubah diri, bukan tempat untuk penyesalan, tapi benar-benar sesuai janji Allah, di akhirat nanti adalah tempat di mana segala perbuatan amal baik dan buruk manusia di dunia akan dihisab, akan diperhitungkan. Sudah tidak ada gunanya sebab penyesalan, yang mana apabila penyesalan itu terjadi di akhirat. Imam Ahmad mengatakan,
diceritakan dari Ibnu Ja'far, dan Ibnu Ja'far diceritakan oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah dan dari Abi Bakhtari At-Ta'i. Qala akhbarani man sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lan yahlikan nasu hatta yu'biru min anfusihim. Sekali lagi, sabda Rasulullah, lan yahlikan nasu hatta yu'biru min anfusihim. Dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dari Abu Bakhtari At-Ta'i yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku seseorang yang telah mendengar hadis dari Rasulullah yang bersabda, "Mereka tidak akan binasa sebelum mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri." Maksudnya binasa di sini adalah binasa terjerumus ke dalam neraka abadan, untuk selama-lamanya. Di hadis yang lain disebutkan, la yadkhulu ahadun nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannati. Artinya, tidaklah seseorang masuk neraka, melainkan dia menyadari bahwa neraka adalah tempat yang lebih layak baginya daripada surga tersebut. Di ayat 11 ini, ketika seorang kafir yang sudah memasuki neraka, mereka mengakui dosa mereka dan sudah sia-sia pengakuan itu. La yadkhulu ahadun nara, tidaklah seseorang itu masuk neraka illa, melainkan wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui anna nara, bahwasanya neraka itu aula bihi minal jannati, tempat yang lebih layak baginya daripada surga. Sudah guys, terlambat intinya. Kemudian di ayat 12 disebutkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian ini pembahasannya sampai ayat ke-15, satu tema, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan? Dia, dan Dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Ayat yang terakhir. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki. Kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Allah menceritakan perihal orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya terhadap apa yang ada di antara dia dan Tuhannya, yaitu apabila ia dalam kesendiriannya tanpa pengetahuan orang lain, maka ia mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan sebaliknya, justru dia mengerjakan amal-amal ketaatan.
meskipun tiada orang lain yang melihatnya. Karena ia menyadari bahwa Allah melihatnya dan bahwa Allah akan memberinya ampunan dan pahala yang besar, yakni Allah akan menghapus dosa-dosanya dan membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Ini yang dimaksud adalah ketika seseorang sudah berada pada kedudukan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ketika seseorang sudah beriman, maka dia akan menyatakan keimanannya. Al-iman as-sidqu, yaitu mempercayai. Al-Islam, yaitu an-taslima, yaitu berserah diri terhadap yang dia percayai. Kemudian tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Merasakan bahwa seakan-akan dia diperhatikan atau diawasi oleh Allah, yaitu berada dalam pengawasan Allah, meskipun Allah tidak nampak baginya. Nah, itulah derajat orang yang tertinggi. Ketika dia sendirian ingin melakukan suatu maksiat, dan di dalam hatinya sudah tertancap keihsanan tersebut, justru Allah akan memberikan petunjuknya sehingga dia tetap berada dalam kebaikan dan menggerakkan hatinya untuk senantiasa dalam ketaatan. Tidak akan Allah membiarkan seorang hambanya itu melakukan kemaksiatan ketika seorang hambanya itu benar-benar ikhlas dan berada di derajat ihsan tersebut. Allah benar-benar akan menjaga dan melindunginya biiznillah, dengan izin Allah. Nah, dari ayat 12-15 ini ada hadis yang berkaitan di dalam kitab Sahihaini, yaitu kitab Bukhari wa Muslim. Disebutkan bahwa sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillihi. Ada 7 macam orang yang mendapat naungan Allah di bawah naungan arsy-Nya di hari tiada naungan kecuali hanya naungannya. Yang pertama adalah rajulun da'at humra'atun dzatu mansibin wa jimalin faqala inni akhafullaha wa rajulan tasaddaqu bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Nah, di sini macam yang pertama, orang yang mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan selainnya dan tidak ada hari itu naungan kecuali dari Allah, yaitu yang pertama rajulun da'at humra'atun, seorang laki-laki diajak melakukan zina oleh seorang wanita. Dzatu mansibin wa jimalin, seorang wanita itu bukan sembarang wanita, tapi wanita itu juga memiliki kedudukan yang mulia, terhormat, dan kaya, juga jimal, yaitu cantik. Wah, siapa laki-laki mana yang tidak tergoda apabila ada wanita cantik, kaya, kurang apa lagi. Nah, itu menggodanya, mengajaknya berzina. Akan tetapi rajul itu, laki-laki itu menolak. Dia berkata kepada perempuan tadi, "Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah." Bukan takut sama netizen, bukan takut nanti viral videonya di mana-mana di sosmed atau bagaimana, bukan, tapi akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang kedua apa? Warajulan tasaddaqu bisadaqatin fa'akhfaha, dan seorang laki-laki yang mengeluarkan suatu sedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya, hatta la ta'lama shimaluhu, hingga tangan kirinya
matumfiku yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya, apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ibaratnya tangan kanannya dia bersedekah dalam kebaikan, sedangkan tangan kirinya sampai tidak tahu. Ini maksudnya adalah bahwa seseorang itu hanya ingin melakukan kebaikan lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu apapun. Dan yang kemudian disebutkanlah dari Al-Hafidh, qala Al-Hafidh Abu Bakrin Al-Bazzar fi musnadihi, dari Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan di dalam kitab musnadnya, dari Talud bin Abbad, dari Haris bin Ubaid, dari Sabit, dari Anas, Anas bin Malik, qala, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nakunu indaka ala halin, sesungguhnya kami bila berada di hadapanmu dalam keadaan tertentu, fa'idha faraqna takunna ala ghairihi, dan apabila kami berpisah dari engkau, maka kami berada dalam keadaan yang lain. Maksudnya apa? Jadi ibaratnya ketika kita berada di hadapan Rasulullah, seakan-akan semua kebaikan dan semua surga itu nampak di hadapan kita, sehingga kita enggan untuk bermaksiat. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan kondisi yang lain, tidak berada dengan Rasulullah, seakan-akan godaan maksiat itu sangat kuat. Nah, seperti itu. Sampai diungkapkan seperti itu oleh para sahabat. Ini para sahabat ya, derajat keimanannya yang lebih tinggi jauh daripada kita. Kemudian Rasulullah berkata, kaifa antum wa rabbukum. Rasulullah ini menyampaikan perihal yang harus lebih diutamakan. Bagaimana kalian dengan Tuhan kalian? Qalu Allahu Rabbuna fi sirri wal alaniyati. Allah Tuhan kami baik dalam kesendirian kami maupun dalam terang-terangan kami. Maksudnya apa? Bahwa ya memang Allah itu senantiasa ada dalam kondisi kita sendiri maupun bersama dengan yang lain. Qala laisa dzalikumun nifaq. Rasulullah bersabda, sikap kalian yang demikian itu bukan munafik. Nah, memang seakan-akan jika kita bersama dengan orang-orang yang baik, kita akan tertular atau ikut menjadi baik. Dan jika bersama yang tidak baik, maka bisa jadi kita terbawa. Oleh karena itu, dari hadis ini juga menerangkan bahwa suatu bi'ah, suatu lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap tingkat keimanan seseorang, tingkat kebaikan seseorang, dan amal ibadah seseorang. Nah, seperti itu. Dari ayat ini, 5 ini, sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, hadis yang berkaitan adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Kaitannya dengan kondisi manusia. Kemudian Allah mengingatkan manusia di ayat ke-13 surah Al-Mulk ini, bahwa Allah itu melihat isi hati dan rahasia manusia. Wa asirru qaulakum awijharu bih, innahu alimun bidzati sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau lahirkanlah atau ucapkanlah, dirahasiakan maupun diucapkan, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Nah, yakni segala sesuatu yang terdetik atau tergerak disimpan dalam hati, Allah tahu bagaimana ketika diungkapkan. Masih di dalam hati saja Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaq, di ayat yang ke-14, apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui? Ya iya. Seluruh jasad kita diciptakan oleh Allah, tentu saja.
yaitu apakah Tuhan yang Maha Pencipta tidak mengetahui? Menurut pendapat lain, apakah Allah tidak mengetahui makhluknya? Makna pertama tadi yang lebih utama. Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada makhluknya melalui bumi yang telah Dia tundukkan dan dimudahkan untuk mereka untuk mengendalikannya dengan menjadikannya tenang dan stabil, tidak berguncang dan tidak miring. Berkat gunung-gunung yang telah dipancangkan, karena gunung itu pasaknya bumi ya. Dan Allah telah mengalirkan dari dalamnya air, sungai, mata air, dan Allah menyediakan jalan-jalan yang untuk ditempuh, untuk dilalui manusia, dan juga menyediakan manfaat yang ditumbuhkan dari tanah-tanah tersebut, dari tempat-tempat yang ditanami oleh pertanian dan lain sebagainya. Di surat Al-Mulk yang ke-15 ini yang akan menjadi pembahasan terakhir kita pada pertemuan ini. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru. Famshu fi manakibiha. Nah, ini adalah famshu. Famshu ini perintah. Maka perintahnya adalah untuk mengetahui, jangan hanya berdiam saja, maka berjalanlah di segala penjurunya. Perintah Allah itu untuk bertadabur, untuk melihat sekeliling. Maksudnya, berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan, untuk mencari mata pencaharian atau perniagaan. Kalau orang Arab dulu berjalan ke berbagai jazirah Arab, bahkan di luar Arab, untuk melakukan perdagangan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali Allah yang menundukkannya bagi kalian. Setelah Allah tundukkan, setelah Allah bukakan pintu rizkinya, wa kulu mir rizki. Nah, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Kenapa disebutkan sebagian? Nah, ternyata dari ayat ini mengandung maksud yang banyak maksud yang perlu kita bahas. Nah, untuk apa saja maksud yang di sini sebagian dari rizki, insya Allah kita akan melanjutkannya di pertemuan berikutnya. Kenapa kok yang disuruh makan hanya sebagian saja, sedangkan tadi disebutkan di ayat ini, di kalimat sebelumnya adalah kita diminta untuk berupaya berniaga, tapi kenapa yang disuruh untuk dimakan itu hanya sebagian saja untuk dikonsumsi. Kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga tadabbur dari surat Al-Mulk ayat 7 ya, tadi dari ayat 7 sampai ayat 15 ini bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang itu datangnya dari saya, dan jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Umi. Tidak ada pertanyaan ya hari ini. Apa ada? Mau maghrib. Halo Mbak Grace. Ya Us, nggak ada Us. Nggak ada ya? Oke.
Oke. Udah mau maghrib. Oke. Ya, waktunya sudah mau maghrib, maka kita cukupkan. Hayya nakhtatim biqiraatil. Boleh di-on-kan semua mikrofonnya, kita tutup bersama-sama dengan doa. Hayya nakhtatim biqiraatil hamdalah istighfar wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustazah Umi. Jazakillah khair Ustazah Umi. Mohon pamit semuanya. Dadah. Itu sing tak sing ane wajib menampilkan mestinya. Apa kalau rekor kuat? Harus